Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak Jonathan. Untuk pagi. Hari ini kita akan sinkronus untuk distance learning angkatan 39 ya. 39. Betul. Okay. Ini adalah agenda pertama. Monggo untuk teman-teman, apa sudah siap semua? Siap? Siap semua ya. Oke. Baik. Mas Denta nanti bisa dipimpin berdoa. Oke, Pak. Terima kasih. Bisa saya mulai? Oke. Oke. Untuk yang lainnya yang masih belum, monggo dikondisikan ya. Sebelum kita mulai acara latsar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pada acara kita hari ini diberikan kelancaran sampai lulusan kelak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi, monggo ke Pak Dana. Baik Bapak, pembelajaran sudah bisa dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sudah mulai start ya untuk pembelajaran Latsar CPNS ini, dan kita akan masuk pada agenda yang pertama. Oke. Dan saya berharap semuanya teman-teman ya bisa melaksanakan Latsar ini dengan baik, dan proses ini kita bisa lakukan dengan disiplin, dengan cermat gitu ya. Karena teman-teman ini calon pegawai negeri sipil, calon aparatur sipil negara. Oke, baik. Saya akan berikan materi, tapi sebelum saya berikan materi untuk agenda 1, mungkin saya ingin kenalan ya. Kalau Bu Tisa Atul Lusiani dari mana? SPD itu guru ya? Guru, oke. Guru apa, SD ya? Ya, dari BGSD Pak. Hah? Guru? Guru SD. Oh, guru SD ya. Karena nanti Bapak akan sesuaikan dengan tugas, sesuai dengan tugas ini. Bapak Ibu sekalian, Ibu Nadian bisa? Oke. Juga ya, Bu Alifatul Hasana. Ya. Bu Indrayani Puspitasari. Pak Denta ini ketua ya? Ketua bukan ketua kelompok Pak, tapi ketua angkatan. Oke. Bu Ismi, Bu Khuratul Ayun Dari BGSD Pak, guru SD. Guru SD ya. Nura Firdaus. Dari guru SD juga Pak. Oke, Bu Ana Silvi. Dari guru SD juga. Oke, baik. Kita akan mulai. Bu Ana Silvi, enggak, ya. Ya. Internetnya mungkin ya. Baik, kita akan mulai untuk agenda yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman untuk di-mute semua ya. Di-mute semua ya. Ini sudah jelas ya. Sudah bisa dilihat ya, Bapak slide-nya baik. Sekali untuk agenda 1 ini bagi seorang calon-calon pegawai negeri sipil mengenai sikap perilaku bela negara. Jadi agenda 1 ini adalah sikap perilaku bela negara.
nanti sikap perilaku bela negara ini ada 3. Ini Bapak ya. Perkenalkan, nama Bapak Jonathan Judianto. Mas saya Jonathan tapi Muslim. Nama saya Jonathan tapi Muslim. Saya Bondowoso tidak terlalu asing karena saya alumni Universitas Jember dulu. Ya. Alumni Universitas Jember. Ini pengalaman kerja Bapak. Ya. Pengalaman kerja Bapak. Bapak pernah di Sekretaris KPU, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kepala Bakorwil Malang. Dulu waktu Kepala Bakorwil Malang, Bondowoso ini wilayah kerja saya. Dulu, tapi sekarang dipecah jadi Jember ya. Jember dan Malang jadi wilayah Jember sekarang, Bakorwil wilayah Jember. Kemudian Kepala Kesbangpol, PJ Bupati di Sidoarjo, PJ Bupati di Sampang, Kepala Kesbangpol, terus sekarang Widya Suara. Widya Suara ahli utama. Ini pengalaman kerja Bapak, jadi saya kira kita nanti bisa sharing pengalaman. Saya banyak experience pengalaman mengenai guru ini. Sekarang nanti agenda 1 ini ada 3 materi yang Bapak berikan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Jadi ini nanti Bapak berikan di dalam materi yang akan Bapak sampaikan di dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, sebelum saya masuk pada materi yang pertama, nanti ini akan Bapak share di grup. Ya, Bapak akan share di grup, jadi semua bisa membaca, mempelajari dengan baik. Ini 5 core values aparatur sipil negara. Namanya akhlak. 5 core, 5 inti nilai aparatur sipil negara ini namanya akhlak. Akhlak itu singkatan dari amanah. Itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kemudian kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan apapun mengenai perubahan, dan kolaboratif. Ya, kolaboratif. Ini adalah 5 core values daripada aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu ada 2, PNS dan tenaga kontrak, P3K, itu ASN. Jadi ini melekat semuanya core values ini bagi aparatur sipil negara. Oke. Pertama, kita nanti akan sampai jam 9:30 ya. Sampai jam 9:30 agenda kita, jam 8 sampai 9:30. Pertama, wawasan kebangsaan. Setiap orang punya wawasan. Ya, setiap orang punya wawasan. Oke, setiap orang pasti punya wawasan. Misalnya Bapak, kepalan tangan Bapak ini. Kira-kira kepalan ini besar apa kecil? Ada orang mengatakan besar. Ya. Ada yang mengatakan kecil. Ada yang mengatakan biasa-biasa saja, Pak. Ini soal cara pandang. Ya. Soal cara pandang. Ada botol isinya separuh. Ada orang mengatakan separuh isi. Betul, ada orang mengatakan separuh kosong. Betul, itu soal cara pandang. Soal bagaimana cara kita memandang sesuatu. Dipengaruhi oleh banyak hal. Cara memandang kita ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya kalau dia bilang tangan saya kecil, mungkin tangan dia lebih besar daripada tangan saya. Atau tangan saya ini besar sekali, mungkin tangan dia jauh lebih kecil daripada tangan saya. Jadi ini soal cara memandang aja. Cara memandang terhadap sesuatu. Setiap orang pasti punya cara pandang. Karena memang ini kodrati cara pandang ini. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memandang bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia? Bagaimana cara kita memandang bangsa kita, Indonesia? Ini sangat penting.
Bagi seorang guru, ini sangat penting karena dia akan mentransformasikan sikap, perilaku, nilai-nilai. Dia akan mentransformasikan ilmu pengetahuan terhadap anak didiknya. Jadi transformasi nilai dan transformasi sikap perilaku ini sangat penting bagi anak didiknya. Terutama berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada anak didik. Nah, ini penting sekali. Maka wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menurut Profesor Muladi menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya. Mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini wawasan kebangsaan ini sangat penting ya. Karena apa? Ketika bayi-bayi yang lahir di Indonesia, ya, bayi-bayi yang lahir dari putri-putri Indonesia, ya, ibu-ibu Indonesia, mereka dilahirkan itu belum memiliki cara pandang tentang keindonesiaan. Masih mereka polos. Tapi perlahan oleh ibunya, oleh ayahnya, itu diperkenalkan. Ya. Diperkenalkan bahasa lokal, diperkenalkan cara berdialog dengan bahasa Indonesia, diperkenalkan dengan lagu Indonesia Raya, diperkenalkan dengan merah putih. Ya. Perlahan-lahan itu diisi. Diperkenalkan dengan norma sopan santun budaya setempat. Budaya lokal, ya, kesantunan, ya, keadaban. Itu mulai diperkenalkan. Jadi kalau dia berbuat sesuatu yang tidak cocok dengan etika dan tata krama sopan santun, diberitahu jangan begitu nak, begini. Jadi mulai diajarkan mengenai hal itu. Jadi sangat dipengaruhi ya, wawasan kebangsaan ini sangat dipengaruhi oleh keluarga. Sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Sangat dipengaruhi oleh pendidikan di mana dia bersekolah. Itu sangat-sangat dipengaruhi oleh itu. Sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang dia baca. Ya. Sangat dipengaruhi oleh keteladanan guru-gurunya yang ada di sekolah. Karena guru-guru inilah menanamkan budi pekerti. Sangat dipengaruhi oleh media sosial. Zaman sekarang sangat dipengaruhi juga oleh media sosial. Ini membentuk wawasan kebangsaan atau cara pandang dia tentang keindonesiaan. Makanya yang paling penting buat kita adalah parameter ya, untuk membentuk ya, variabel penting sebagai dasar untuk membentuk nilai-nilai kebangsaan itu ada 4. Silahkan mau apa saja, tapi yang penting harus didasarkan pada 4 konsep. Pertama, harus konsepnya adalah pada ideologinya. Ideologinya. Apa ideologi kita? Yaitu Pancasila. Karena ideologi ini adalah bahtera yang membawa kita ke tempat tujuan atau dream yang kita impikan bersama. Tidak ada sebuah negara yang tidak memiliki ideologi. Ketika sebuah negara itu berdiri, pasti yang dipersoalkan dulu apa ideologinya. Pasti yang akan jadi perdebatan, apa ideologinya. Karena apa? Ideologi ini adalah kesepakatan luhur yang membawa mereka pada satu kesamaan visi, satu kesamaan nilai, satu kesamaan mission. Kemana mereka akan bersama-sama menuju bahtera yang akan dicapai. Jadi setiap negara di dunia ini, setiap negara yang berdiri, pasti pertama kali yang mereka sepakati apa ideologinya dulu. Nah, ketika negara itu kemudian tidak bersepakat
ya, isi di dalam negara itu tidak bersepakat, maka bisa terjadi perpecahan. Contoh Rusia. Rusia ini pecah menjadi banyak negara. Uni Soviet itu pecah menjadi negara Rusia, Belarusia, Ukraina, Chechnya. Banyak sekali pecah dia. Karena apa? Uni Soviet ini pecah karena sudah masing-masing sudah punya ideologi sendiri-sendiri. Akhirnya mereka pecah menjadi beberapa banyak negara. Yang sekarang lagi perang adalah Ukraina dengan Rusia. Dulunya satu negara mereka. Namanya Uni Soviet. Kemudian Yugoslavia. Itu juga pecah menjadi banyak negara. Tanpa ada sebutir peluru pun yang ditembakkan. Mereka berpisah. Karena ideologinya mereka bentuk masing-masing. Dulu di Uni Soviet, Rusia dan Ukraina itu sama ideologinya. Jadi satu dengan Chechnya, Belarusia sekarang lagi perang. Tapi ketika kemudian mereka memilih jalan berpisah karena punya ideologi masing-masing, maka Uni Soviet itu pecah banyak negara. Nah, jangan sampai Indonesia seperti itu. Karena kita diikat oleh satu kesepakatan luhur namanya Pancasila. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, kita tetap satu, punya tujuan bersama. Makanya pembentuknya pertama adalah, pengikatnya pertama adalah ideologi. Harus memiliki ideologi yang sama, Pancasila. Bukan komunis, bukan khilafah, bukan Gavatar, bukan apa. Satu, Pancasila. Dua, konstitusi. Pengikatnya yang kedua adalah konstitusi. Apa konstitusi itu? Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah pengikat, ya, platform dasar hukum kita. Ya, segala sumber hukum kita. Karena ideologi itu adalah tata nilai, maka untuk mengoperasionalkan ideologi ini harus memiliki konstitusi. Maka konstitusi inilah menjadi operasional daripada ideologi. Maka Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber dari segala sumber hukum. Sehingga peraturan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tidak boleh. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, dulu ada demo Omnibus Law berjilid-jilid. Itu karena apa? Karena mereka menyatakan bahwa Omnibus Law ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, siapa yang kemudian menjaga marwah Undang-Undang Dasar 1945 ini? Menjaga marwah Undang-Undang 1945 ini siapa? Maka yang menjaga marwah ini diberi nama Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau ada perbedaan sudut pandang mengenai undang-undang yang kemudian dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka Mahkamah Konstitusi lah yang menjadi penegaknya. Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga adalah konsensus kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah variabel bantalan kita di dalam membangun cara pandang Indonesia. Di dalam membangun Indonesia. Jadi tidak boleh keluar dari 4 konsensus. Selama kita masih berpatokan dengan dasar 4 konsensus ini, maka kita berkeyakinan bahwa wawasan kebangsaan kita, cara pandang keindonesiaan kita, ini masih on the right track, pada jalur yang benar. Ingat-ingat ya Bapak Ibu Guru, ingat-ingat betul bahwa wawasan kebangsaan, membangun wawasan kebangsaan, dasarnya harus 4 ini. Tidak boleh yang lain. Harus 4 ini.
Pertama, kita harus berbasis pada ideologi kita, ya, yaitu Pancasila. Yang kedua, harus berbasis pada Undang-Undang Dasar 1945. Makanya setiap guru wajib hukumnya itu memahami isi Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Di dalam undang-undang inilah bagaimana kita bersepakat tentang tujuan yang ingin kita capai. Bagaimana cara kita membentuk kelembagaan. Bagaimana cara kita berdemokrasi. Bagaimana cara kita membangun ekonomi dan sosial. Bagaimana kita membangun human right. Itu ada semua di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana bentuk dan kedaulatan bangsa kita. Bagaimana bentuk pemerintahan kita. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya berharap wawasan kebangsaan ini, karena parameternya ada 4 ini, para guru juga harus paham betul isi Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga nanti kalau ada perdebatan mengenai amandemen ya, undang-undang yang rujukannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, ini bisa paham. Kemarin kan ramai itu presiden 3 periode atau penundaan pemilu, ya. Itu rujukannya pasti Undang-Undang Dasar 1945 yang mau dirubah. Nggak ada cara lain. Makanya harus paham betul apa sih isi daripada Undang-Undang Dasar 45. Ini penting sekali. Yang ketiga, makanya saya ulang-ulang. Yang ketiga adalah NKRI. Karena ini adalah kedaulatan kita. Di dalam NKRI inilah kita begitu memiliki wilayah yang luas. Memiliki banyak suku, banyak bahasa lokal, ya. Memiliki budaya lokal, agama yang cukup banyak, etnik, ras. Ini kedaulatan kita. Jadi kalau kita bicara mau Bapak Ibu mau naik pesawat terbang dari Sabang ke Merauke, itu waktunya sama dengan kita naik pesawat terbang dari Surabaya ke Jeddah. Bayangkan itu. Betapa luas bangsa Indonesia ini. Ya, betapa sangat luas Indonesia ini. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Ini mengikat tadi. Ya, mengikat NKRI kita ini. Bhinneka Tunggal Ika. Ada kesatuan tanah air, ada kesatuan bahasa. Ya. Ada kecintaan kita terhadap keindonesiaan ini. Oke, baik. Kemudian dari situ kita berharap ya dan melihat bahwa nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan kita ini ya nilai-nilai dasarnya dari 4 hal tadi itu ya, nilai-nilai dasarnya adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi Indonesia ini tidak gratis berdiri. Indonesia ini dilahirkan dari sebuah perjuangan yang sangat ketat sekali. Perjuangan yang sangat ketat sekali. Ada tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Kemudian cinta akan tanah air dan bangsanya. Ada demokrasi dan kedaulatan rakyat di situ. Jadi kita memilih jalan demokrasi. Ini wawasan kebangsaan kita. Contohnya apa? Kita memilih jalan demokrasi dalam kehidupan kita. Ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu adalah pilihan demokrasi. Kedaulatan itu di tangan rakyat Indonesia. Contohnya Pak Jun. Yang menentukan siapa presiden yang memimpin Indonesia selama 5 tahun itu adalah rakyat yang memilih. Termasuk kita-kita ini. Yang punya hak suara
Datang ke TPS kita pilih. Yang terbanyak itu yang menang. Gubernur. Siapa yang memilih? Masyarakat Jawa Timur. Bupati Bondowoso, siapa yang memilih? Masyarakat Bondowoso. Rakyat Bondowoso yang punya hak suara. Untuk memilih, menentukan siapa yang akan memilih yang menjadi pemimpin Bondowoso 5 tahun ke depan. Ini adalah pilihan demokrasi kita. Setiap orang boleh menentukan pilihannya di dalam dunia pendidikan. Silahkan. Anda mau masuk di SD negeri, boleh. Anda mau masuk di madrasah, silahkan. Anda mau masuk di SD swasta, silahkan. Itu pilihan demokrasi. Pilihan demokrasi. Tidak ada yang mengharuskan seseorang itu untuk melakukan pendidikan di satu tempat tertentu. Demikian jenjang lebih tinggi, SMP, SMA, perguruan tinggi. Silahkan memilih. Mana yang mau dipilih, itu pilihan demokrasi. Itu adalah pilihan demokrasi. Jadi ini adalah pilihan hidup yang akan kita jalani. Ya. Pilihan hidup yang akan kita jalani sebagai konsekuensi daripada pilihan demokrasi kita. Oke. Kemudian kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur. Ini adalah nilai-nilai dasar dari wawasan kebangsaan kita. Sehingga kalau ada kemudian hal-hal yang membutuhkan, maka ini akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kesetiakawanan sosial. Ketika kemudian Lumajang terjadi bencana alam, masyarakatnya kemudian dari Semeru, masyarakatnya tertimpa musibah, maka rame-ramelah kita membantu, rame-ramelah kita ikut meringankan beban masyarakat yang ada di sana. Itu adalah bentuk kesetiakawanan. Program pemerintah misalnya bantuan sosial, bansos, itu adalah bentuk daripada kesetiakawanan sosial. Ini adalah merupakan nilai dasar daripada wawasan kebangsaan. Kenapa? Karena ujungnya kita ingin menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir dan batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Ini bisa dijalani kalau kita memiliki wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila. Bangsa Indonesia yang telah berhasil merintis dan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Jadi kita ini sebuah bangsa yang terikat satu dengan yang lainnya. Mungkin sebagai sebuah bangsa kita kadang-kadang di dalam ini berseteru, bertengkar. Nggak apa-apa sepanjang itu tidak keluar dari koridor Pancasila, tidak keluar dari koridor Undang-Undang Dasar, tidak keluar dari koridor NKRI, dan tidak keluar dari koridor Bhinneka Tunggal Ika. Siapapun yang keluar dari koridor ini, mereka akan berhadapan dengan peraturan perundangan di Indonesia. Banyak orang yang kemudian dipidana karena dia melakukan pernyataan-pernyataan di Indonesia ini yang keluar dari konteks 4 hal ini. Akhirnya berhadapan dengan hukum, akhirnya kemudian dipidana. Banyak sekali, banyak sekali. Jadi ini saya kira sebagai contoh buat kita, pembelajaran buat kita agar memahami betul. Boleh kita bertengkar, tapi tidak boleh keluar dari konsensus 4. Ini sejarah kita, beberapa titik sejarah bangsa Indonesia, beberapa titik sejarah bangsa Indonesia yang mengantarkan Indonesia menjadi sebuah
negara. Coba dilihat prosesnya. Begitu panjang, ya. Begitu berdarah-darah kita mendirikan bangsa ini. Kita harus memahami bagaimana, apalagi seorang guru, ya, apalagi guru itu harus memahami bagaimana cara kita untuk merdeka, bagaimana cara kita bangsa Indonesia ini berdiri. Meskipun kita tidak dilahirkan pada saat terjadinya peristiwa itu. Paling tidak kita membaca literatur, membaca sejarah. Makanya ada guru yang kemudian terspesialisasi menjadi guru sejarah. Terspesialisasi menjadi guru sejarah. Karena apa? Tidak ada sebuah bangsa yang besar tanpa dia memahami akar di mana dia tumbuh. Akar di mana dia besar, itulah sejarah. Bagaimana anak-anak muda Indonesia ini ya, berjuang luar biasa ya, untuk sebuah negara. Bagaimana pada tahun 1908, ya, 1908, bayangkan, lebih dari 100 tahun yang lalu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, anak-anak muda Indonesia bersumpah. Bersumpah mereka. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Itu tahun 1908. Dan itu adalah anak-anak muda semua yang ada di situ. Bayangkan itu. Anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia. Tapi dengan kelegowoan dan kerelaannya meletakkan fondasi lokalnya, menyatakan dirinya bangsa Indonesia, bukan bangsa Papua, bukan bangsa Jawa, bukan bangsa Sulawesi, bukan bangsa Kalimantan, bukan bangsa Sumatera, tapi bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Padahal kalau waktu itu Jawa, ya, pemuda-pemuda Jawa mendominasi waktu itu. Tapi kenapa kok tidak bahasa Jawa yang digunakan sebagai bahasa nasional? Karena mereka menyadari bahwa kalau lokal ini yang dinaikkan, tidak akan mengikat kebangsaan mereka. Tidak akan mengikat nilai-nilai yang ada di dalam wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Maka mereka kemudian menyatakan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Bertanah air satu. Ya. Jadi tanah air Indonesia. Jadi saya kira ini adalah satu yang luar biasa. Ya. Dari titik-titik perjalanan. Bukan hanya di Indonesia mereka berjuang, tapi juga di luar negeri. Coba lihat anak-anak yang berdasi, berjas itu. Mereka itu adalah pelajar-pelajar kita yang berada di Belanda. Mereka berjuang melalui jalur pendidikan. Tidak ada sebuah bangsa yang maju kalau pendidikannya tidak baik. Jadi kalau ingin merubah sesuatu, lakukan dengan pendidikan. Allah merubah Muhammad ya, dengan kata Iqra. Ini penting soalnya. Padahal saat itu Muhammad tidak bisa membaca. Baca tulis, tapi dikatakan Iqra, suruh baca. Ya karena beliau adalah orang yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijaga betul ya. Orang yang menjadi kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala, langsung dia bisa membaca. Artinya apa? Nilai pendidikan ini sangat penting sekali untuk merubah sesuatu. Jadi ini saya kira bagian landasan fondasi kita berbangsa dan bernegara. Makanya anak-anak muda ini sekolah sampai ke Jerman atau Belanda dan sebagainya. Mereka sadar tanpa ada pendidikan yang baik Indonesia tidak akan bisa berubah. Ya. Pendidikan itu menjadi fondasi yang luar biasa. Kita Bapak berdiri di sini, berbicara di sini, itu karena saya pernah berproses
pendidikan yang baik. Kalau tidak, saya tidak bisa berdiri di sini. Saya tidak bisa berbicara di sini. Ini adalah karena bagaimana peran guru-guru saya dulu menanamkan nilai-nilai ini kepada saya. Saya tidak akan pernah lupa guru SD saya, guru SMP saya, guru SMA saya, tidak pernah lupa. Beliau-beliau yang masih hidup itu masih oleh teman-teman kita dirawat. Ya. Kita tidak bisa ucapkan terima kasih apa ya. Terima kasih kita ya kepada guru-guru kami ya. Ya ini yang bisa kita lakukan. Senang beliau. Guru tetap mengajar, tapi murid-muridnya bisa kemana-mana. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi widyaswara kayak bapak begini, macam-macam. Beliau bangga lihat murid-muridnya jadi orang semua. Oke. Ada organisasi juga yang harus dihitung ya, dalam kerangka ini. Budi Utomo. Jadi ini adalah sebuah proses yang jauh dilakukan sebelum tahun 45. Organisasi-organisasi ini sangat concern dalam dunia pendidikan. Sangat concern. Mereka paham betul kok. Nggak ada sebuah negara merdeka kalau tingkat pendidikannya itu tidak dibagusin. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden Notonegoro. Itu tahun 1908 di Leiden, Belanda. Bayangin di Belanda itu. Tempat orang yang menjajah kita. Tapi mereka bersuara tentang Indonesia. Kan luar biasa itu. Tidak bersuara tentang Belanda. Tapi mereka bersuara tentang Indonesia. Luar biasa kan. Anak-anak muda yang berdasi ini. Masih muda-muda loh itu. Masih kecil-kecil itu. Umur berapa itu Pak? Tapi sudah punya nilai yang luar biasa tentang kebangsaannya. Mereka menyadari bahwa mereka adalah bangsa. Mereka menyadari bahwa mereka punya hak untuk merdeka. Mereka menyadari bahwa mereka punya hak untuk berdaulat. Mengapa? Karena dia berpendidikan. Sehingga menumbuhkan kesadaran buat mereka bahwa saya punya hak untuk merdeka. Saya punya hak untuk berdaulat sebagai sebuah bangsa. Saya punya hak untuk memperjuangkan ini. Karena kita punya cita-cita bersama. Yang pada akhirnya di endingnya tahun 1945 sepakat dengan visi bersama. Apa itu? Pancasila sebagai pengikat ideologinya. Jadi ini adalah luar biasa. Bagaimana menerjemahkan Pancasila itu? Karena Pancasila itu adalah tata nilai. Apa nilai-nilai dalam Pancasila? Yang pertama soal ketuhanan. Yang kedua nilainya adalah soal kemanusiaan. Yang ketiga soal persatuan. Keempat soal kerakyatan. 5 soal keadilan. Bagaimana menerjemahkan ini? Maka kemudian disusunlah konstitusi. Untuk menerjemahkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Apa nama konstitusinya? Mereka katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 1945 itu adalah mengingatkan kita semua bagaimana konstitusi ini terbentuk. Oke. Ini adalah anak-anak muda Indonesia. Jadi mereka bisa menjadi sangat luar biasa karena mereka tertempa dengan pendidikan yang baik. Karena pendidikan itulah yang juga mampu mempengaruhi cara pandang tentang bangsanya. Dan cara pandang inilah adalah fondasi daripada wawasan kebangsaan. Cara pandang ini adalah fondasi daripada wawasan kebangsaan. Jadi
Kalau Anda ingin membangun wawasan kebangsaan, maka Anda harus tanamkan soal pemahaman tentang kebangsaan Indonesia. Pemahaman ini bisa didapatkan dari 4 konsensus tadi itu, bisa didapatkan dari literatur, ya, pengetahuan, buku-buku, macam-macam yang bisa membentuk soal pemahaman. Oke. 30 April 26 tahun 26 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda yang pertama. Ya. Kongres Pemuda yang pertama dihadiri oleh organisasi pemuda Jongjava, Sumatera, Bon, Ambon, Karukun, Dong Islamiten Bon. Ini masih tahun 26, jadi bahasanya masih ke Belanda-Belandaan. Studerenden Minaha Sayers, Jong Batak, dan lain sebagainya dalam kerapatan besar. Kongres Pemuda yang pertama. Tahun 28, Kongres Pemuda yang kedua. Ini melahirkan pilar-pilar sejarah yang luar biasa. Dan ini anak muda semua. Anak-anak muda yang well educated. Anak-anak muda yang mendapatkan pendidikan yang baik. Sehingga mereka memiliki cara pandang yang sama. Bahwa mereka punya hak untuk merdeka. Mereka punya hak untuk berdaulat sebagai sebuah bangsa. Meskipun nama-nama mereka sebetulnya nama-nama Belanda semua. Wajar, tahun itu masih dijajah oleh Belanda. Tapi konsep pemahaman di otak mereka, di kepala mereka, tidak. Konsep mereka adalah Indonesia. Inilah yang menjadikan mereka memiliki cara pandang yang baik tentang keindonesiaannya. Nah, ketika tahun 45 itu ada sebuah kesempatan yang luar biasa. Belanda kalah dari sekutu. Itu adalah momentum yang harus diambil. Kalau tidak diambil, kita tidak bisa merdeka. Itu adalah momen kritis kita untuk menjadi sebuah bangsa dan sebuah negara. Maka dipersiapkanlah ya, kemerdekaan kita. Kita persiapkan kemerdekaan kita. Soekarno waktu itu masih umur berapa? Belum 40 tahun. Very young, sangat muda sekali. Sangat muda sekali. Ya. Ini adalah momen penting untuk kita ambil sebagai sebuah bangsa. Kalau nggak kita ambil, kita nggak bisa merdeka. Kita nggak akan bisa merdeka. Mengapa ini bisa diambil momen ini? Karena dia punya wawasan kebangsaan. Punya wawasan kebangsaan yang baik mereka-mereka ini. Kalau mereka nggak punya wawasan kebangsaan yang baik, yang cinta dengan tanah airnya, cinta dengan kemerdekaannya, cinta dengan kedaulatannya, ya, cinta sebagai berbangsa dan bernegara, nggak akan mereka lakukan ya, untuk bisa merdeka. Ini menunjukkan, bukti menunjukkan bahwa mereka memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Yang dipengaruhi betul oleh cita-cita bersama. Wawasan ini. Pemahaman mereka. Ya. Nah, inilah fondasi dasar dari wawasan kebangsaan. Karena ini penting. Ya. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal yang fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Sangat fundamental.
Maka di dalam lambang kita, Garuda Pancasila ini, di dalam dadanya ada lima lambang yang kemudian diikat menjadi sebuah perisai. Perisai ini kan tameng. Ya. Perisai ini kan melindungi, pelindung daripada burung Garuda ini. Perisai yang di dadanya itu apa? Ada tanda gambar bintang, ya. Macam-macam. Ada lambangnya banteng, ada lambangnya beringin, ya. Rantai, ada lambangnya padi dan kapas. Yaitu adalah Pancasila. Inilah konsensus fundamental kita. Di dalam burung Garuda ini mencengkeram sebuah pita. Pita ini bernama Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan, kalau pita itu lepas dari cengkeraman burung Garuda ini, maka selesai Indonesia. Apapun yang terjadi, pita ini tidak boleh terlepas daripada cengkeraman burung Garuda ini. Karena ini adalah menyatukan kita semua, Bhinneka Tunggal Ika. Kita menjadi satu kesatuan. Kalau Papua dicubit, kita yang di Jawa sakit. Jawa dicubit, maka yang di Medan, di mana-mana seluruh Indonesia juga merasa sakit. Satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini hal yang fundamental yang harus dipahamkan oleh kita semua bersama. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ya. Saya kira ini juga penting sekali di dalam membangun wawasan kebangsaan kita. Bendera Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Di mana merah memiliki satu filosofi tersendiri dan putih memiliki filosofi sendiri. Itu harus diajarkan terus. Diajarkan terus kepada anak-anak didik kita. Kita hormati mereka. Kita hormati lambang kita. Ketika kalau Bapak Ibu lihat bagaimana nilai bendera ini, Ibu lihat film Al-Fatih, video Al-Fatih, ketika penaklukan Konstantinopel oleh Turki, yang waktu itu dipimpin oleh Sultan namanya Al-Fatih. Ada pasukannya berada di puncak menara, ya, di puncak menara daripada Konstantinopel, yang sekarang terkenal dengan Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Meskipun tubuhnya penuh luka, dipanah, ditombak, tapi dia tetap memegang bendera itu untuk tidak jatuh. Dia pegang erat-erat, meskipun nyawa melayang, tapi bendera tidak boleh jatuh. Itu artinya apa makna bendera ini? Ini adalah merupakan bentuk kedaulatannya. Siapapun yang menghina merah putih ini, maka dia menghina Indonesia. Makanya ketika kita memenangkan olahraga di berbagai dunia, yang berkibar adalah benderanya. Kalau Bapak Ibu lihat PON, lihat Olimpiade, ketika kemudian dia memenangkan medali emas, maka dinaikkanlah lambang negara dia ini, ya, bahasa dia, bendera ini dengan lagu kebangsaannya. Bangsa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ini adalah
ini harus kita ulang-ulang Bapak Ibu. Jangan bosan untuk menanamkan nilai ini kepada anak-anak kita. Harus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Ya. Agar tertanam di dalam otak mereka. Tertanam di dalam keyakinan mereka. Karena di sini adalah pemahaman, keyakinan mereka. Sehingga tingkah lakunya mereka tercermin di situ. Jangan pernah bosan. Karena wawasan kebangsaan ini tidak instan. Orang itu langsung dapat. Tapi wawasan kebangsaan ini harus ditanamkan. Seperti yang saya bilang tadi. Bahwa bayi yang lahir di Indonesia ini belum punya yang namanya wawasan kebangsaan. Dia dibentuk oleh keluarganya, oleh orang tuanya, lingkungannya. Bapak Ibu di sekolah harus poles lagi. Harus poles lagi. Nah untuk memoles itu tentu Bapak Ibu harus dipoles lebih dulu. Nggak bisa. Ya. Memoles kalau kita sendiri nggak dipoles mengenai soal ini. Makanya pemerintah tidak akan pernah lelah ya, untuk membangun wawasan kebangsaan. Supaya apa? Supaya warga negara ini, supaya masyarakat ini sadar gitu, bahwa kami itu bangsa Indonesia. Anda, kita semua bangsa Indonesia. Kita punya cita-cita bersama. Kita punya tujuan, dream bersama. Yang diikat dengan baik. Jadi saya kira ini adalah hal yang penting sekali di dalam proses kita. Oke, lambang negara kesatuan kita berbentuk Garuda Pancasila. Ya. Yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai merupakan jantung yang digantungi dengan rantai pada layar Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Nah Indonesia Raya ini ada yang memainkannya 3 stansa. Ada yang memainkan 1 stansa. Tapi kalau yang kebanyakan kita pada umumnya kita sepakat yang 1 stansa ini. Yang sekarang sering yang sering kita putar sekarang itu 1 stansa. Tapi di beberapa kegiatan itu 3 stansa diulang 3 kali. Ya. Makanya agak lama. Jadi saya kira ini lagu kebangsaan. Tapi yang kita sepakati yang 1 stansa, bukan yang 3 stansa. Ini harus dipahami oleh Bapak Ibu guru. Bedanya apa? 1 stansa dengan 3 stansa. Silakan browsing ya di lama menjelaskan ini. Silakan browsing di di YouTube. Jadi fungsi negara ini melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah cita-cita kita. Cita-cita kita, dream yang kita capai. Makanya kita membentuk berbagai macam fungsi negara. Dan fungsi negara ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 nggak akan dibentuk. MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, termasuk di dalamnya sekarang yang terbaru KPU, Komisi Yudisial, itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau enggak bisa. Harus dibentuk oleh konstitusi. Ya. Fungsinya apa? Melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Posisi kita di mana? Para pegawai negeri sipil ini. Posisi kita ada di eksekutif. Ya. Di bawah presiden. Ini adalah posisi kita saat ini. Entah dia dokter, entah dia bidan, entah dia perawat, entah dia apoteker, apa dia guru, apa dia widyaswara, apa dia pegawai negeri sipil yang lain. Itu posisinya di eksekutif ini. Fungsinya apa? Melayani, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat.
Nah, inilah kemudian yang mengilhami ya fungsi dan peran pegawai negeri sipil. Apa fungsi dan peran pegawai negeri sipil? Ada yang bisa menjawab? Kita ini mau jadi pegawai negeri sipil. Sekarang apa sih peran dan fungsinya apa kita? Sudah baca mengenai peran dan fungsi kita sebagai pegawai negeri sipil? Belum? Ada yang bisa menjawab? Melayani, mengayomi. Oke, itu fungsi negara. Ya, fungsi negara. Nah, pegawai negeri sipil dari fungsi negara ini, maka peran dan kedudukan pegawai negeri sipil, ya, ada fungsi pegawai negeri sipil, ada 3. Ya, dari fungsi negara ini kita terjemahkan ke dalam diri kita sebagai pegawai negeri sipil, maka fungsi kita itu ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan. 2, melayani publik. 3, perekat pemersatu bangsa. Inilah fungsi pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Merauke, melaksanakan kebijakan, melayani publik, ya, perekat pemersatu bangsa. Sekarang publik siapa yang dilayani? Tergantung tugas dan fungsinya. Guru, publik siapa yang dilayani? Ya anak didik sekolah. Itu adalah publik yang dilayani oleh guru. Anak didik kita yang ada di sekolah-sekolah itu adalah publik yang kita layani. Termasuk di dalamnya orang tua, wali murid, dan sebagainya. Itu bagian dari masyarakat yang kita layani secara khusus. Yaitu anak didik dan termasuk di dalamnya orang tua, dan itu adalah bagian daripada masyarakat. Ya, oke. Diingat-ingat itu fungsi kita sebagai pegawai negeri sipil itu sampai bapak pensiun, ya, bapak ibu ini sampai pensiun, fungsinya 3. Ya. Oke, ini kelembagaan yang tadi itu, dan ini hanya ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Hal seperti ini itu yang membangun wawasan tentang kebangsaan kita. Kita menegakkan aturan keuangan, ada BPK yang kemarin ditangkap di Jawa Barat bersama Bupati Bogor oleh KPK 2 hari yang lalu. Perwakilan BPK Jawa Barat, ada KPU, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Ini semua ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita berada di mana? Kita berada di Pemda Kabupaten Kota, di perangkat daerah. Para guru ini berada di perangkat daerah apa? Di perangkat daerahnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Bapak Ibu ini berada di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Sehingga Bapak Ibu ini harus tunduk, ya, harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Wajib hukumnya. Karena Bapak Ibu ini adalah pelaksana kebijakan. Ingat fungsinya itu. Nanti saya jelaskan di dalam agenda 3 secara khusus soal ini. Ya. Oke. Ibu posisinya di sini. Ada di kotak yang di bawah itu, yang kuning itu. Di perangkat daerah. Perangkat daerahnya Dinas Pendidikan. Nah, hal seperti ini itu membangun dan membentuk wawasan kebangsaan kita. Mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri dan lingkungan kita. Ini loh Indonesia itu. Kelembagaannya seperti ini. Kira-kira. Presiden itu dibantu oleh Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI, Polri, dan sebagainya. Sehingga yang melantik, memilih siapa itu menteri, itu presiden. Dewan Pertimbangan Presiden, ya presiden.
Panglima TNI ya presiden, Kapolri ya presiden. Ya. Karena memang strukturnya ada di situ. Jadi ini membentuk wawasan kita, kebangsaan kita yang berkaitan dengan kelembagaan negara. Oke. Nah, 3 aspek wawasan kebangsaan yang penting itu ada 3. 3 aspek wawasan kebangsaan yang penting itu ada 3. Soal yang pertama soal paham kebangsaan. Ya. Paham inilah yang membangun konstruksi, ya, pengertian, membangun konstruksi pengenalan ya tentang Indonesia. Paham inilah yang kemudian mengkonstruksi kita. Bagaimana kemudian kita membangun cara pandang kita tentang Indonesia. Paham ini, makanya orang-orang yang kemudian ingin memasukkan paham lain, misalnya komunis, kemudian khilafah misalnya, kemudian Gavatar misalnya. Maka yang dihancurkan pertama adalah paham kebangsaan kita. Mengapa? Karena di dalam paham inilah berkumpul nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang Bapak sampaikan tadi. Nilai-nilai yang berkaitan dengan ideologi, nilai-nilai kebangsaan kita yang berkaitan dengan konstitusi, ya. Nilai-nilai kita yang kemudian berkaitan dengan kedaulatan kita, NKRI, nilai-nilai kita tentang bagaimana kita menjadi sebuah negara yang plural sekali. Kita bangsa yang plural. Nilai-nilai ini yang coba dihancurkan. Supaya apa? Kalau pemahamannya ini hancur, maka mereka bisa memasukkan nilai-nilai itu. Jadi kadang-kadang mereka menghancurkannya sederhana, ya, sederhana sekali cara mereka mengkomparasikan, dan itu sebetulnya tidak kompatibel, ya, tapi efektif untuk menghancurkan pemahaman anak-anak kita. Contoh misalnya, mereka mengatakan bagus mana, ya kan? Bagus mana? Ini sering mereka sampaikan, ya, untuk menghancurkan nilai-nilai pemahaman yang kita miliki bersama. Bagus mana antara Jokowi dan Nabi Muhammad? Ya gila, pasti kita milih Nabi Muhammad dong. Padahal itu kan nggak kompatibel. Jokowi manusia biasa. Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang dirahmati oleh Allah SWT. Makhluk terpilih. Makhluk yang dimuliakan. Nggak mungkin sama dong. Yang kedua, bagus mana Pancasila dengan Al-Quran? Ya pasti jawab Al-Quran. Al-Quran dari Allah. Manusia buatan manusia. Pancasila buatan manusia. Al-Quran dari Allah. Kan mestinya nggak bisa disandingkan, nggak bisa dibandingkan. Tapi dilakukan untuk apa? Untuk menghancurkan pemahaman ini. Nah, ini saya kira pemahaman ini harus kita jaga betul. Ya. Harus kita jaga betul. Nggak bisa dong hal-hal yang Pancasila itu buatan manusia kok. Dia dari kristalisasi budaya kita. Maka nilai itu dibangun atas dasar kesepakatan kita bersama. Kesepakatan luhur. Nggak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah Allah itu. Kalam-kalam Allah yang ada di situ. Cara kita berkomunikasi dengan Allah ya lewat Al-Quran ini. Jadi saya kira ini adalah bagaimana mereka mengkonstruksi pemahaman. Bagaimana merusak pemahaman ini. Nah, kalau pemahaman ini sudah rusak, dan itu dilakukan dalam banyak hal, melalui media sosial misalnya, mengkonstruksi pemahaman ini.
sekarang ini banyak bagaimana cara merusak pemahaman ini. Upaya-upaya menghancurkan pemahaman ini tentang kebangsaan kita. Ada pendeta yang kemudian di Amerika sana menjelek-jelekkan kita. Harus dirubah, itu harus dihapus 300 ayat Al-Quran. Ini kalau ditanggapi serius, bahaya, bisa perang kita dengan agama lain. Tapi kita menjadi sebuah bangsa yang tingkat pemahamannya lebih tinggi. Nggak perlu itu, kita naikkan saja ke aparat penegak hukum, selesai. Sehingga upaya memancing konfrontasi antara agama ini nggak bisa dilakukan. Karena kalau terjadi konfrontasi antara agama, maka lama sekali sembuhnya. Lama sekali sembuhnya. Nah ini Bapak Ibu Guru bahwa mereka ingin menghancurkan pemahaman kita tentang keindonesiaan kita, tentang kebinekaan kita. Banyak sekali yang dilakukan. Ya. Itu hanya 1-2 yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kemudian orang Jawa Barat bisa marah, orang Kalimantan bisa marah, suku Dayak misalnya. Hanya gara-gara ucapan-ucapan. Ini karena apa? Yang dikonstruksi adalah paham kebangsaan. Paham inilah yang mau dihancurkan. Makanya ini harus kita jaga pemahaman ini. Ya. Kita tahu bagaimana kemudian cara membangun ini. Lewat pendidikan, bisa lewat media sosial, bisa lewat orang tua, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Nah, kalau paham ini kemudian bisa kita pertahankan dengan baik, maka kita punya rasa kebangsaan. Nah, dari rasa kebangsaan ini adalah sebuah keyakinan tentang pemahaman tadi. Pemahaman keindonesiaan kita yang dilandasi oleh 4 konsensus tadi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu menemukan rasa kebangsaan. Dan rasa ini adalah sebuah keyakinan. Dan kalau keyakinannya ini dia yakini dengan benar, maka dia semangat kebangsaannya akan sangat luar biasa. Dia akan tumbuh rasa nasionalisme. Dia akan tumbuh ya, rasa nasionalisme, rasa kecintaannya dia kepada Indonesia. Dia tumbuh sebagai sebuah bangsa, sadar berbangsa dan bernegara. Kalau ini tumbuh, tidak ada itu korupsi, itu pasti nggak ada. Orang-orang yang korupsi itu dia nggak cinta terhadap tanah airnya. Radikalisme itu orang yang tidak cinta terhadap negaranya. Karena apa? Paham kebangsaannya sudah rusak. Nggak punya dia cinta terhadap Indonesia itu nggak ada. Contoh misalnya peledakan bom bunuh diri di Surabaya. Saya ingat betul karena saya hanya 30 cm saja dari seorang ibu dan 2 anak kecil perempuan itu meledakkan diri. Ya. Semua bergelimpangan di tanah dengan kondisi bagian atas sudah hilang. Karena dia pakai bom pinggang. Bapak hanya 30 cm saja dari tempat itu. Waktu itu saya masih Kepala Kesbangpol, Jawa Timur. Bayangkan, orang mati dengan, dia tahu kapan matinya dengan cara apa dia mati. Dia bunuh diri, bom bunuh diri, dan mengajak 2 anaknya. Coba bayangkan. Singa itu, singa, binatang. Kalau anaknya diganggu, dia akan fight sampai mati ibunya. Beruang itu, kalau anaknya diganggu, ibunya akan bertarung sampai mati untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ini anak-anaknya diajak mati bareng. Ini kan berarti sudah paham kebangsaannya sudah hilang. Diisi oleh paham kebangsaan yang lain. Karena apa? Dia adalah bagian dari ISIS yang ada di Timur Tengah itu yang di Jawa Timur.
orang-orang yang berjuang menanamkan nilai-nilai lain kepada Indonesia. Karena dia yakini apa yang dia yakini, yang dia pahami itu benar, maka dia lakukan bom bunuh diri, yaitu di semangat kebangsaannya. Karena dia meyakini pemahamannya dia. Makanya kita harus tanamkan betul itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tanamkan terus, tetesi terus anak-anak kita dengan 4 hal itu. Supaya kelak dia besar, ya, dia menjadi seorang pemimpin, seorang pejabat, itu orang yang cinta dengan tanah airnya. Ya kalau buat bangun jalan yang aspalnya 5 cm tebal, ya 5 cm dia bangun. Karena dia tahu aspal ini dilewati banyak orang. Kalau dia mau memberikan bantuan sosial, ya nilainya 200.000, ya 200.000 beneran. Tidak dikurangi. Dia mau bangun fisik sekolah misalnya, ya bangun beneran. Tidak asal-asalan. Itu karena apa? Karena dia punya cinta terhadap tanah air. Ya. Cinta terhadap tanah air. Jadi kelihatannya paham kebangsaan, tapi sebetulnya itu memiliki nilai yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana penemu-penemu teknologi? Saya pernah sekolah di Jerman. Ya. Bagaimana mereka menanamkan paham kebangsaannya, wawasan kebangsaannya, luar biasa. Sehingga setiap produk yang keluar dari otomotif di Jerman itu dengan sukarela dia gratiskan, dia berikan satu produk kepada sekolah menengah kejuruan, gratis, free untuk dipelajari, dibongkar, dipasang. Coba di SMK kita mana itu dari Honda, dari apa segala macam, nggak ada yang memberikan gratis untuk SMK kita. Di sana gratis. Mercedes itu begitu keluar satu produk baru, langsung sebelum dijual ke pasar di SMK dia kasih gratis untuk dipelajari, untuk dibongkar, dipasang dan sebagainya. VW misalnya gratis itu diberikan kepada SMK. Mengapa? Karena mereka punya nasionalisme. Mengapa? Karena mereka memiliki wawasan kebangsaan yang sangat baik. Dia menyadari dia nggak punya apa-apa. Kekayaan alam dia nggak punya. Yang dia punya adalah kekayaan manusia. Maka manusialah itu yang kemudian dia lakukan yang terbaik. Walhasil dia jadi salah satu negara terkemuka di dunia. Meskipun dia tidak punya kekayaan alam. Tapi dia punya kekayaan manusia. Ini karena dia memiliki wawasan kebangsaan yang bagus. Ayo kita bangun deh. Ya. Kita bangun wawasan kebangsaan ini kita dengan baik. Oke. Paham kebangsaan ini bisa dari dimensi kebenaran. Kebebasan bicara dan berekspresi. Kebebasan keyakinan dan beribadat. Kita bisa melihatnya di situ. Kesamaan dan keadilan. Kita lihat apakah ada kesamaan dalam hukum, apakah ada keadilan, penghormatan pada martabat, menghormati martabat manusia secara wajar, mengayomi serta menghargai karya orang lain. Soal integriti, tanggung jawab moral, tingkah laku etis. Jadi bukan hanya di mulut, bukan hanya di slogan paham kebangsaan ini. Ada dimensinya, ada indikatornya. Jadi cara pandang kita, ya, dari sisi pemahaman, itu bisa dilihat dari dimensi ini. Dimensi kebenaran, dimensi kesamaan dan keadilan, bagaimana penghormatan pada martabat, bagaimana integritas, bagaimana accountability, tanggung jawab pribadi penerima risiko tindakan. Jadi Bapak Ibu guru juga di dalam pelaksanaan tugasnya itu mengemban accountability sebagai tanggung jawab. Mengemban accountability sebagai tanggung jawab. Accountability itu pertanggungjawaban. Bapak Ibu habis selesai ngajar kira-kira ada isi form-form nggak?
ngajar apa dan sebagainya. Betul ya? Apa yang diajarkan, ya. Bentuk pengajarannya seperti apa. Itu adalah bentuk akuntabilitas. Bentuk pertanggungjawaban. Jadi ini yang saya kira menjadi penting buat kita bersama untuk memahami soal paham kebangsaan. Menerima dan menghargai kebinekaan, kebebasan bertanggung jawab, dan kerjasama. Ini dimensi dari paham, aspek paham. Kemudian yang kedua, dimensi dari rasa kebangsaan. Ya. Dimensi dari rasa kebangsaan. Itu ada yang berkaitan dengan cinta kasih, keharuan rasa iba, harmoni, toleransi, peduli dan berbagi, interdependensi, pengenalan jiwa orang lain, rasa berterima kasih, dan sebagainya. Ini dimensinya. Nah, ini indikatornya yang bisa dilihat. Indikator-indikator yang bisa dilihat. Ini aspek semangat kebangsaannya. Ya. Penghormatan pada hukum, kebebasan yang bertanggung jawab, persamaan, pengendalian, kewargaan negara yang aktif, keterbukaan, berpikir kritis, dan solidaritas. Penghormatan pada hukum. Coba kita bandingkan. Ini ada kebebasan yang bertanggung jawab. Contoh saja, penghormatan pada hukum dan kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, oke. Contoh misalnya, contoh ya, Bapak Ibu ini beli sepeda motor. Oke, bahasa Maduranya meles sepeda motor. Ya, saya pernah Bupati Sampang 1 tahun, jadi bisa sedikit-sedikit bisa lah bahasa Madura. Ya. Bocah Madura, nik skuni bisa lah ya, nik skuni bisa. Nah. Jadi Bapak Ibu jangan ngerasani saya pakai bahasa Madura. Nah. Bahaya karena saya tahu bahasa Madura. Saya pernah kepala Bakorul di Pamekasan, di Mekasen pernah. Bakorul di sana. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasani saya pakai bahasa Madura, bahaya. Tahu saya. Ya. Baik, sekarang kita beli sepeda motor. Ya, mulai sepeda motor. Boleh nggak kita pakai di jalan? Ada yang bisa menjawab? Ya boleh, Pak. Boleh ya? Boleh. Siapa yang jawab boleh angkat tangan? Siapa yang jawab boleh angkat tangan? Beli sepeda motor boleh nggak dipakai di jalan? Angkui jalan boleh nggak? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Tidak boleh. Lopot ya. Kenapa, boleh. Kecuali punya SIM. Oh, ya Pak, ada aturannya Pak. Ya, Pak. Artinya apa? Kebebasan ini diatur Tanggung jawab. peraturan dengan tanggung jawab. Jadi tidak ada kebebasan yang mutlak. Kebebasan itu diatur oleh aturan norma yang berlaku. Misalnya, Bapak Ibu ingin pelayanan air minum di rumah. Kan boleh. Bebas kan menggunakan PDAM. Tapi kalau tidak bayar retribusi ya diputus. Boleh membayar, boleh memakai listrik. Bebas mendapatkan apa namanya? Tapi kalau nggak bayar retribusi listrik ya diputus. Anak-anak sekolah bebas untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Bebas. Tapi kalau masuk sekolah nggak pakai seragam, ya, nggak pakai sepatu, masuknya itu sembarangan, ya dihukum sama sekolah. Dihukum, nggak boleh. Jadi kebebasan itu dibatasi oleh aturan dan norma. Jadi tidak ada kebebasan. Nah, itulah salah satu dimensi dari semangat kebangsaan kita. Ya. Ada penghormatan pada hukum, ada juga kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi ini adalah
contoh-contoh dimensi daripada semangat kebangsaan. Makanya itu harus ditanamkan. Jadi wawasan kebangsaan itu tidak sesederhana itu. Karena wawasan kebangsaan ini menyangkut seluruh perilaku kita di dalam berkehidupan sehari-hari. Menyangkut perilaku kita untuk mencapai masa depan kita bersama yang lebih baik. Menyangkut kita bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan tanpa ada kekerasan. Jadi saya kira ini adalah cara-cara kita untuk berbangsa dan bernegara. Ya. Ini penghormatan pada hukum dan sebagainya. Nah, ini kita punya perda. Jawa Timur ini punya perda namanya Perda Toleransi Kemasyarakatan. Yaitu Perda nomor 8 tahun 2018 dan Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2020. Jadi ini salah satu upaya kita untuk secara resmi ya, secara hukum untuk membangun wawasan kebangsaan kita. Dari sisi bagaimana kita berkehidupan yang toleran. Bagaimana kita berkehidupan yang saling menghargai satu sama lain. Ini saya berikan contoh konkretnya. Ya, contoh konkretnya. Ini adalah Perda nomor 8 tahun 2018. Tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Jadi apa peran pemerintah dan apa peran masyarakat. Ini diatur di sini. Diatur di Perda ini. Perda ini tidak ada bunyi Pancasila. Tapi kalau Bapak Ibu lihat aktivitinya ini sangat Pancasilais banget. Sangat-sangat Pancasilais banget. Perda ini. Ini Perda nomor 8. Bisa di browsing di YouTube. Ya, Perda nomor 8 tahun 2018. Ya. Nah, kita pertemuan berikutnya karena kita 1,5 jam ya, sampai 9:30 kita sudah 9:30. Pertemuan berikutnya kita akan masuk pada analisis isu kontemporer. Ya. Jadi kita masuk pada analisis isu kontemporer. Jadi kita nanti Bapak yang kedua ini, agenda 1, pertemuan berikutnya Bapak akan lakukan 2 hal. Ya, materi 2 hal yaitu analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Untuk pertemuan yang berikutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, cukup banyak nanti ya, slide-nya cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Sudah cukup banyak, nanti bisa Bapak pelajari di rumah Bapak Ibu ya, pelajari di rumah ya. Terima kasih Bapak. Supaya bisa paham betul ya tentang hal ini cukup banyak ya, banyak. Nah, kita akan masuk pada analisis isu kontemporer ya. Untuk pertemuan sampai di sini ada pertanyaan. Ada? Nggak ada yang tanya? Saya Pak mau tanya. Ya, silakan. Saya Siti Alifatul Hasanah Pak. Ya. Izin bertanya. Saat ini tuh banyak sekali marak pemuda-pemudi yang jauh lebih cinta budaya luar daripada budaya Indonesia itu Pak. Itu bagaimana cara mengatasinya Pak? Hal paling sederhana dulu sudah Pak. Mungkin kalau misalkan ada tetangga atau lingkungan kita, itu bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut Pak? Karena lebih banyak atau lebih mengenal budaya luar lah Pak daripada budaya Indonesia sendiri. Oke. Sehingga budaya lokal itu luntur Pak lama-lama. Baik. Jadi inilah wawasan kebangsaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau budaya perkembangan saat ini itu sulit untuk ditahan karena internet.
Media sosial itu sudah, anak-anak itu loh bangun tidur pegang HP. Saya juga. Iya, sampai nanti mau tidur lagi. Kadang-kadang HP itu di kepala sini, di bantal ini. Iya itu saya, Pak. Padahal itu HP itu dunia tanpa batas. Sehingga tidak heran kalau kemudian budaya lain itu masuk di dalam kehidupan kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita, ya, bagaimana cara kita untuk lebih, ya, memblow up, lebih mengenalkan kembali kita juga punya budaya yang tidak kalah baik. Bondowoso harus tampil di depan, ya, pendidikannya. Anak-anak didiknya itu kenalkan dengan budaya lokal. Kenalkan budaya lokal. Ada satu filosofi budaya masyarakat yang Madura, misalnya, Bupak Guru Rato. Kenapa itu bisa dipertahankan sampai sekarang? Karena itu terus-menerus ditanamkan, terus-menerus ditanamkan. Sehingga filosofi itu betul-betul melekat di dalam frame alam pikiran. Sama dengan budaya. Jadi cara menghadapinya adalah kita kenalkan anak-anak itu dengan budaya. Kasih case di sekolah SD itu bagaimana nyanyi budaya, kemudian ya dikenalkan bahwa kita punya budaya. Kita punya pahlawan itu bukan Batman, ya. Kita punya pahlawan itu bukan Superman. Padahal Superman itu aslinya orang Indonesia loh, namanya Suparman. Karena dia di Amerika jadi Superman. Aslinya namanya Suparman. Kenalkan itu semua. Kita punya itu. Dan ibu-ibu, bapak ini yang di depan, ya, kasih tugas-tugas yang berkaitan dengan supaya apa? Supaya dia mencari tentang budayanya, mengenali budayanya. Kalau itu, maka akan tumbuh ketahanan budaya. Kalau sudah tumbuh ketahanan budaya, maka ini akan bisa menahan tekanan dari luar. Dilarang tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah menguati apa yang kita punya. Nah, kalau apa yang kita punya ini kuat, itu akan hilang dengan sendirinya. Saya juga bingung juga lihat televisi itu ya. Coba lihat dari pagi sampai malam itu. Itu enggak mencerminkan budaya kita sama sekali. Padahal televisi itu ibu-ibu itu sambil masak, sambil tiduran, sambil apa itu nonton itu. Iya kan? Coba lihat di televisi itu, banyak itu anak-anak yang tidak hormat sama ibunya. Oh, kalau saya tak tempeleng anaknya nggak hormat sama ibunya. Nggak boleh. Itu budaya kita. Hormat terhadap ibu, terhadap orang tua itu dasar itu. Mana di televisi itu ada anak ketemu ibu cium tangan orang tuanya? Nggak ada. Padahal itu budaya kita cium tangan itu. Ya. Bapak Ibu biasakan loh, anak-anak didik itu ketemu cium tangan. Itu persoalannya melatih mereka. Bukan soal cium tangannya. Itu budaya kita. Itu sederhana-sederhana itu loh. Ya. Sekarang banyak tuh sekolah, anak-anak sekolah yang ketemu gurunya nggak cium tangan. Nggak ada di zaman saya dulu. Zaman saya dulu ketemu guru cium tangan kami. Zaman sekarang coba mana? Mungkin hanya di daerah-daerah tertentu saja yang masih bertahan. Tapi kan di Surabaya, di Sidoarjo barangkali ya sudah banyak yang luntur. Itu ya Bu ya. Dilarang tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengimbangi dengan menguatkan apa yang kita punya. Menguatkan apa yang kita miliki. Berikan contoh keteladanan. Ya. Contoh keteladanan. Baik,
Bapak Ibu, kita akan sudah melewati, kita akan ketemu lagi hari apa? Sabtu ya? Oke, Bapak. Ya. Bapak untuk pembelajaran selanjutnya ini tetap hari Sabtu atau setelah Lebaran, Bapak? Saya manut, Pak. Oh, begitu. Kalau panjenengan putuskan Sabtu, saya manut. Jenengan putuskan setelah Lebaran, saya ikut. Oke. Tapi ini saya serahkan teman-teman ya. Saya ini cuma menawarkan. Jadi nanti kalau setelah Lebaran, jenengan itu ada 2 agenda yang harus langsung dibahas. Seperti itu. Monggo, silakan Sabtu atau setelah Lebaran. Jadi harus ini nanti jadwalnya akan double gitu. Monggo silakan. Karena nanti pembahasan tugas nggak Bapak? Ya, Kak, tugas-tugas nanti saya kirim lewat LMS. Iya, oke. Jadi kan nanti hari Sabtu itu pembahasan tugas seperti itu. Jadi jenengan itu hari raya dengan dibebani tugas. Monggo silakan. Teman-teman bagaimana? Sabtu? Sebentar Bapak, masih izin musyawarah dulu Bapak. Oh begitu. Jadi begini Bapak, nanti saya hubungi lebih lanjut saja. Teman-teman masih bermusyawarah. Nanti saya juga akan, ini kan saya dekat dengan teman-teman tempatnya. Jadi mungkin nanti saya hubungi jenengan gitu Bapak. Baik. Ini adalah musyawarah mufakat, ini adalah nilai Pancasila yang keempat. Ya. Musyawarah dengan kebangsaan kita. Terima kasih Bapak. Keputusan diatur bersama. Baik. Sampai ketemu. Terima kasih Silakan banyak, Bapak. bermusyawarah mufakat. Bapak, terima kasih. Saya manut dan ikut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak.